Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng. Teman-teman, pernah gak sih ketika kalian pengen jualan laris di TikTok tapi bingung gimana cara pasang iklannya dari nol? Nah, di video ini kami akan menunjukkan cara yang paling gampang bagaimana untuk memasang iklan TikTok Ads untuk pemula di tahun ini. Dan ini kita nggak perlu pengalaman yang panjang. Dengan video ini teman-teman nanti nggak perlu takut salah setting, karena kami akan pandu langkah demi langkahnya bagaimana cara iklan TikTok Ads-nya. Dan sebelumnya teman-teman jangan di skip poin-poin ataupun step by stepnya satu persatu, karena yang kami akan jelaskan nanti di video ini itu sangat penting. Langkah demi langkah silahkan teman-teman cermati dan teman-teman amalkan ataupun praktekkan di dashboard TikTok Ads teman-teman, gitu ya. Dulu waktu kami pertama kali mau jualan lewat TikTok Ads, kami juga merasa bingung. Ketika buka dashboard TikTok Ads itu sudah pusing, banyak data yang perlu diolah, banyak data, banyak tombol dan sebagainya. Tapi setelah lihat alurnya ternyata semua itu mudah, ya seperti upload video biasa saja. Jadi jangan takut ya, karena semua orang pasti bisa kalau tahu caranya, gitu ya. Oke, step by stepnya yang pertama kita seperti biasa harus buka yang namanya dashboard TikTok Ads Manager-nya. Kita bisa mengakses di adstiktok.com di sini. Nah, dari sini nanti kita bisa untuk klik ataupun pilih optional campaign atau kampanye di sini. Kemudian teman-teman harus membuat kampanyenya terlebih dahulu, yang mana campaign itu tujuannya untuk membuat objektif beriklannya, gitu ya. Kita bisa klik buat di sini. Ketika kita klik buat, ini nanti kita akan diarahkan di dashboard campaign kita, yang mana di sini sudah banyak pilihannya. Dan kalau teman-teman jualannya ada di TikTok Shop, itu teman-teman milih yang namanya penjualan di sini. Oke, kemudian ini kita bisa pilih yang namanya TikTok Shop, ya. Kemudian setelah itu, setelah ini semua disetting, ya, semua ini disetting di penjual produk ke TikTok Shop-nya, teman-teman bisa melanjutkan untuk tahap ngesetting ads group-nya. Nah, setelah kita ngesetting campaign-nya, kita harus ngesetting ads group-nya, atau teman-teman bisa juga namakan dulu campaign-nya untuk fase testing terlebih dahulu. Kemudian tanggalnya, contoh sekarang tanggal berapa? Tanggal 28 April 2025 bisa. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjutkan di sini. Kemudian nanti kita akan dibawa ke bagian ads group, yang mana ads group nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama teman-teman bisa video shopping ads, yang kedua bisa live shopping ads, dan yang ketiga adalah produk shopping ads. Ini nanti kita akan bedah satu persatu di video-video selanjutnya. Tapi untuk di video ini kami akan mengajari bagaimana nge-setting video shopping ads, karena kebanyakan ketika kita iklan di TikTok Ads itu adalah video shopping ads. Dan jangan lupa tokonya juga dicantumkan di atasnya tadi ya. Toko-toko di sini dicantumkan. Kemudian tidak geser ke bawah, teman-teman nanti akan melihat yang namanya demografis. Demografis ataupun usia ataupun minat itu nanti kita perlu ngesetting terlebih dahulu. Ini adalah targeting dari TikTok Ads-nya. Teman-teman harus paham kira-kira produk teman-teman itu fokus di negara Indonesia atau cuma di pulau-pulau tertentu saja. Nah, itu harus dikategorikan, atau bahkan di kabupaten ataupun kota tertentu saja. Itu bisa kita pilih. Bahkan ini spesifikasinya bisa sampai regional ataupun lokal. Kemudian teman-teman harus mengidentifikasi usia yang sesuai target produk dari teman-teman. Jangan sampai kita menargetkan produk yang tidak sesuai dengan usianya. Contoh, mungkin teman-teman jualan fashion. Mungkin teman-teman kalau jual fashion, ini yang laris itu di umur 18 sampai 35 ataupun 44. Tapi ketika teman-teman contoh jualan kacamata rabun contoh, itu pasti yang lebih rame ya, umur-umur yang sudah tua ataupun yang sudah berumur lebih tinggi. Nah, itu gender juga gitu. Kalau teman-teman jualan skincare untuk wanita, tentu gendernya juga kita harus pilih wanita. Tapi kalau produk-produk yang bisa dipakai pria ataupun wanita, teman-teman juga bisa pilih tanpa batas. Nah, ini jadi ada lokasi, usia, sama gender. Sementara minat atau perilaku itu adalah sesuatu yang istilahnya orang lain atau audiens kita itu mengerti atau suka dengan minat itu atau perilaku itu. Orang punya kecenderungan
Nah, di minat itu ada beberapa contoh. Ternyata ada orang yang minat selebritas, orang yang suka dengan anime, orang yang suka dengan astrologi dan sebagainya. Itu bisa dijadikan referensi. Orang yang suka perjalanan, kira-kira kalau produk kita tentang traveling itu masih relevan. Kalau orang-orang suka dengan kecantikan, ketika kita jual skincare itu kita bisa pilih minatnya kecantikan di sini. Nah gitu. Jadi ini ada teknik-tekniknya ya untuk meriset minat dan perilaku. Nanti di video selanjutnya kami akan menjelaskan itu lebih dalam. Tuh. Kemudian untuk perangkat nggak usah disetting kalau memang teman-teman istilahnya memang untuk semua orang bisa. Tapi kalau teman-teman contoh jualannya ataupun developer, contoh apps mobile khusus aplikasi mobile untuk Android, kemudian OS-nya berapa itu teman-teman bisa pilih. Tapi kalau tidak ya udah ini broad aja tanpa batas bisa. Oke, kemudian kalau kami biasanya untuk memaksimalkan anggaran itu ada di sini. Nah, anggaran harian kita bisa pilih minimal kalau di TikTok Shop itu 100.000. Kita tulis 100.000 di sini. Oke. Setelah itu jadwalnya kita akan jalankan iklan grup terus-menerus saja. Untuk tujuan pengoptimalan itu ada beberapa pilihan teman-teman. Tujuan pengoptimalan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu bisa kita pakai yang namanya pendapatan kotor. Kemudian juga ada yang namanya pembelian ataupun mulai checkout. Kalau kita pakai video shopping ads, kami biasanya pakai pembelian. Ya, jadi bukan pendapatan kotor. Sementara CPA-nya kami tidak nge-setting terlebih dahulu, karena kalau ini ketika fase testing di-setting, ini nanti kita akan kesusahan ataupun spend iklannya itu akan lambat. Nah, ini kalau kita nge-setting di ads group. Kemudian setelah itu ketika kita lanjutkan di sini, ini nanti akan masuk iklan namanya ads kreatif. Ya, ads kreatif. Kalau kita contoh menambahkan produk, kita menambahkan produk juga bisa. Contoh seperti ini. Kita bisa menambahkan produk di sini, kemudian kita juga bisa menambahkan postingan TikTok ataupun ketika kita sudah punya afiliator kita bisa pilih afiliasi, postingan afiliasi. Kalau postingan TikTok nanti tinggal pilih video-video yang sesuai dengan videonya apa, nanti bisa itu ya. Nah, itu nanti ketika sudah teksnya akan otomatis mengisi sesuai dengan video yang dipilih. Kemudian setelah itu teman-teman bisa untuk klik tayangkan semua. Ketika teman-teman ngeklik tayangkan semua, itu teman-teman bisa untuk di-review iklannya. Kemudian TikTok akan memutuskan apakah iklan itu bisa tampil tayang di TikTok atau tidak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa like dulu video kami biar teman-teman sewaktu-waktu kalau mau belajar lagi tentang struktur sederhana ini, teman-teman bisa langsung menuju di videonya Ray bareng ini gitu ya. Jadi itu tadi ya, ketika kita mau ngiklan di TikTok Ads Manager, meskipun kita masih pemula, yang pertama kita harus setting campaign-nya, yang mana itu kita ngasih tujuan beriklannya atau objektif beriklan, kita pilih penjualan atau produk sales, yang mana kita fokuskan ke TikTok Shop. Kemudian setelah campaign itu kita buat ads group-nya, yang mana di ads group itu kita bisa setting budget ataupun targetingnya, mulai dari lokasi, usia, sama gender, ataupun minat dan perilaku. Kemudian setelah itu kita baru masuk di ads-nya atau ads kreatif. Kita pasang video dan pasang produk di sini. Baru kita bisa menayangkan semua iklan di TikTok Ad itu. Gitu ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman kalau kepengen belajar lebih detail, teman-teman bisa scroll video-video kami sebelumnya. Kami sudah membahas beberapa hal tentang TikTok Ads. Dan kalau pengen belajar lebih dalam, lebih private, kita belajar one by one 4 mata via Google Meet ya, via online bisa ataupun via offline. Teman-teman bisa cek di deskripsi, kami ada private mentoring dengan tim Ray bareng. Dan semoga ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dari kami tim Ray bareng, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.